Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu ya buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua sehat, murah rezeki, amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tips seputar otomotif ya, yang mana saya akan sedikit berbagi dari yang saya tahu Mbak ya, yaitu masalah pengapian mobil yang hilang ya. Dalam beberapa kasus untuk pengapian itu ada beberapa yang harus diperhatikan ya, terutama arus ini kebetulan yang saya tangani yaitu Daihatsu Taruna, yang mana masalah berada di pengapian, tapi alhamdulillah sudah teratasi Mbak ya untuk masalahnya. Tapi di sini saya akan bagikan beberapa tips yang mana harus kita lakukan pengecekan seputar pengapian Mbak, kira-kira seperti itu. Untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pengecekan arus yang keluar dari ecu yang masuk ke koil Mbak ya. Itu harusnya adalah 12 volt, di atas 12 volt Mbak ya, harusnya di atas 12 volt. Saya akan mengecek menggunakan alat yang kemarin kita buat Mbak ya. Untuk pengecekannya ada di sini ada dua arus ya, yang satu arus 12 volt di atas 12 volt Mbak ya, dan yang satunya itu arus 5 volt. Saya cabut untuk keduanya Mbak, saya cabut. Setelah itu kita nyalakan untuk mobilnya, atau kita kontak on Mbak, kita kontak on. Setelah kita kontak on, kita cek Mbak ya, kita cek. Setelah kita kontak on, kita cek untuk arus 12 volt yaitu pinggir dengan pinggir Mbak ya, pinggir dengan pinggir. Kalau yang tengah itu arus yang dari ecu Mbak, itu harus kurang lebih 5 volt Mbak ya. Kita cek terlebih dahulu arusnya menggunakan alat yang kemarin itu Mbak ya, kita buat itu. Di sini video sedikit saya percepat Mbak karena lama sekali ya durasinya. Kita cek dulu arusnya. Bisa menggunakan AVO bagi yang punya AVO ya, bagi yang tidak punya AVO bisa menggunakan alat tes yang kemarin ya. Barangkali ada yang mau buat, nanti saya untuk alat pembuatannya nanti saya sertakan di komen pertama Mbak ya. Saya pastikan menyala dulu Mbak untuk kuncinya, dan setelah itu kita cek. Di sini saya punya soket sedikit ada masalah Mbak, bisa dilihat ya, menyala ya di 12 volt, bisa dilihat menyala. Sekilas info untuk pengetesan, jika itu saya coba balik ya, menyala juga ya untuk alat tesnya yang kemarin kita buat. Bisa difungsikan Mbak ya untuk pengecekan baik arus 12 volt ataupun 5 volt. Dan sekarang kita cek yang satunya, pastikan juga yang di belakang, tadi yang di depan Mbak ya, anggaplah yang di depan, itu yang di belakang. Itu menyala juga Mbak ya. Untuk alat yang kemarin kita bikin, jika menyala biru begini dipastikan posisi terbalik Mbak ya, posisi waktu kita mencolok itu terbalik, tapi walaupun terbalik tetap menyala Mbak ya. Dan kita lanjut lagi. Kenapa saya bikin seperti jarum seperti ini, bisa melakukan tanpa melepas Mbak ya, tanpa melepas bisa kita tusuk sebenarnya. Untuk groundnya itu menyatu dengan bodi Mbak, bisa disatukan ya. Dan untuk penguat bisa untuk ground si coil ini Mbak ya, kita satukan ke bodi, bisa dilihat ya, bisa ngetes untuk tanpa, kebetulan kabelnya ini luka Mbak, bisa kita tes tanpa mencabut coil ya. Tapi untuk memastikan lagi bisa dengan melakukan mencabut coil. Dan satu lagi Mbak ya, perlu diingat, mungkin coilnya tiba-tiba mati, itu
bisa melakukan pengecekan dulu sebelum melakukan pergantian Mbak ya. Jangan nanti, nah bisa dilihat itu ya, bisa kita cek juga di tengah Mbak, dalam posisi kunci on, yang di tengah itu kita tes juga Mbak. Kalau nanti menyala Mbak, kalau nanti menyala, koil yang baru jangan dipasang Mbak, bisa jadi nanti koilnya malah tewas lagi. Kira-kira seperti itu Mbak. Dalam beberapa kasus kalau mengalami short, jalur tengah itu bisa on, yang mana koil akan on terus, yang mana nanti mungkin kita belikan koil baru terus tidak lama mati ya. Itu kan sayang Mbak, kalau koil kan harga koil saja lumayan harganya. Jadi pastikan yang tengah kita cek itu tidak menyala lampunya atau tidak ada arus Mbak ya, karena posisi on, karena injeksi kan sidelco belum berputar ya, sidelco belum berputar, harusnya di tengah itu tidak ada arus. Begitu juga kita melakukan pengecekan yang di bagian belakang Mbak, kan anggaplah ini sekarang kita lanjut Mbak, kita lanjut ke bagian ECU untuk jalurnya ya. Untuk jalur yang di depan itu, coil yang di depan itu yaitu mengarah ke 2 dan 3 Mbak ya, mengarah ke busi 2 dan 3, yang mana saya agak susah Mbak di sini Mbak. Di sini mungkin video sedikit panjang, barangkali nanti ada teman kasus mengalami masalah jalur busi 2 dan 3 itu ada di bisa dilihat itu Mbak ya, IG2 itu di IG2 Mbak ya. Untuk jalur busi yang nomor 2 dan nomor 3 atau coil yang di depan itu di IG2, dan untuk jalur yang di belakang Mbak ya, itu kan mobil anggaplah menghadap ke depan, dan yang di belakang itu kan ada itu jalur tunggu dulu Mbak, agak ya, ini di pokoknya urutan nomor 4 Mbak, urutan nomor 4 itu IG2 Mbak. Dan untuk busi nomor 1 dan nomor 4 itu di IG1. Mungkin nanti apa ya, mungkin mau melakukan, sudah dicek sana dicek sini, mungkin sudah setengah putus asa atau bagaimana, bisa juga melakukan pengecekan di jalur situ Mbak, di jalur X1, IG1 dan G2. Sekali lagi saya jelaskan, saya berikan info Mbak. Untuk busi 1 dan busi 4 itu di G1 atau yang di belakang Mbak ya, di belakang dekat Mbak. Kalau yang di depan itu coil yang di depan, maksudnya coil yang di depan itu loh Mbak, itu di jalurnya yaitu jalur ini bukan jalur api Mbak ya, bukan jalur api ya, jalur pemicu ya, yang mana dikirim ke ECU. Untuk busi nomor 2 dan 3 itu di IG2, dan busi nomor 1 dan 4 itu di IG1 Mbak. Itu signalnya dari situ Mbak ya. Dan bisa dilihat Mbak ya, seperti berikut. Sekarang kita akan melakukan pengecekan Mbak, kita akan melakukan pengecekan. Kita nyalakan mobil untuk mendeteksi signal yang lari ke coil. Ini signal Mbak ya, bukan artinya signal pemicu, yang mana pemicu pengapian Mbak ya, pemicu pengapian yang mana memerintahkan coil untuk aktif, yang mana nanti akan dikirim ke busi Mbak untuk arusnya. Di sini agak susah Mbak ya, karena cuma satu orang. Di sini agak susah, cuma satu orang untuk
saya dalam mengetes atau uji coba, saya nyalakan untuk mesinnya Mbah. Di sini saya agak sedikit kesulitan. Di sini saya agak kesulitan, Mbah. HP-nya takutnya jatuh ini karena bergetar mesin ya. Di sini saya sedikit kesulitan. Dan di sini saya mencoba mencabut saja, Mbak. Saya cabut saja untuk coil yang soket coil yang satunya, dan bisa kita lihat ya. Di sini hati-hati kalau mencoba seperti ini. Mesin bergetar, Mbak ya, karena memang coil di soket coil dicabut satu. Yang jelas busi 2 tidak aktif, Mbak ya. Karena di sini kita mau lihat untuk fungsi apa tidak, untuk membuktikan, untuk pembuktian saja Mbak ya. Bisa dilihat itu Mbak ya, bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat ya, itu kan menyala mati ya, itu adalah suatu indikator signal yang mana nanti ini kedipan itulah yang akan memerintahkan coil untuk mengirim arus ke busi Mbak. Kira-kira seperti itu. Saya pasang ulang Mbak karena terlalu lama bergetar ya untuk mesin. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk sahabat dan Mbak semua, untuk coil ini arus yang di coil itu pastikan ya, yang di pinggir tadi Mbak ya, arus yang dikirim yang pinggir ini ada sedikit trouble. Kita melakukan pengecekan lagi arus yang di pinggir ini. Oh ya Mbak, tadi di 5 volt menyala Mbak ya, di 5 volt menyala ya, berarti kemarin yang kita bikin tes pen DC itu berfungsi Mbak ya, baik di 5 volt ataupun di 12 volt. Mungkin untuk melakukan pengecekan sensor-sensor juga bisa Mbak. Untuk melakukan pengecekan sensor-sensor juga bisa. Di sini saya coba untuk melakukan pengecekan menggunakan AVO. Jika pastikan Mbak ya, pastikan arus yang di pinggir dengan pinggir itu arusnya harus 12 volt ke atas Mbak. Ingat Mbak ya, harus 12 volt ke atas. Jika di bawah 12 volt, perbaiki sistem perkabelan Mbak. Kalau saya punya bisa dilihat ya Mbak, kalau saya punya itu kan 22 volt karena saya modif Mbak. Tapi untuk ini jangan diikuti Mbak ya, untuk yang ini jangan diikuti Mbak ya, saya punya jangan diikuti. Pastikan pokoknya standarnya saja ya, di atas 12 volt. Mungkin ya bermain di 12 sampai 14 Mbak ya untuk yang di situ. Tapi yang jelas kalau di 12 volt ya, kalau di bawah 12 volt silahkan cek perkabelan Mbak. Yang jelas ada kabel-kabel yang mungkin longgar atau mungkin sudah suak Mbak ya, kabelnya sudah mengalami penuaan, atau mungkin dari grounding bisa juga Mbak ya, dari sistem grounding itu mungkin bisa juga. Oke Mbak, kita sedikit intermezzo, kita coba cek, kita tes alat kita yang kemarin itu ya. Di sini saya cek sensor map ya, sensor map kita tes. Sensor map kita tes, tapi waktu pengetesan dinyalakan dulu Mbak ya, untuk kontaknya di kontak on, tidak perlu menyala. Bisa menyala juga bisa, tidak menyala juga bisa. Kita kontak on,
karena sensor map itu dari ECU mengirim 5 volt, terus akan mengirim lagi ke ECU arus sesuai kevakuman Mbak ya. Bisa dilihat ya, menyala Mbak ya, pakai yang 5 volt. Untuk tes band DC yang kita buat kemarin itu bisa berjalan di 5 volt, 12 volt, dan 24 volt Mbak. Tapi mungkin kalau ke 24 volt jangan lama-lama Mbak, nanti lednya cepat mati Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan mudah-mudahan dengan video ini buat sahabat MDB semua yang mungkin mencari kabel mengalami kasus hilang pengapian bisa sedikit tahu Mbak ya, bisa memahami Mbak ya, karena pengapian juga bisa dari delco. Nanti untuk delco kita bahas di video tersendiri Mbak ya, biar durasinya tidak terlalu panjang Mbak. Kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.